Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Peta konsep bab kedua yaitu adalah beriman kepada Allah dan yang kedua adalah beriman kepada Rasul. Sehingga nanti kita akan belajar untuk mengenal Allah melalui 3 hal. Yang pertama alam semesta, yang kedua Al-Quran, yang ketiga adalah Asmaul Husna. Baiklah, secara singkat saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Iman artinya percaya. Sering kita dengar bahwasanya iman adalah percaya. Sehingga untuk makna iman sendiri dalam istilah yaitu adalah membenarkan dalam hati atau tasdiq bil qalbi yang diucapkan dengan lisan dan juga yang sangat tidak boleh ditinggalkan itu diamalkan dengan tindakan dan perbuatan. Kemudian makna dari hal ini yang kita bahas yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala diartikan dengan membenarkan dengan hati bahwasanya Allah itu benar-benar ada dengan sifat-sifatnya yang agung dan yang sempurna. Nah, ini untuk iman kepada Allah. Kemudian adanya alam semesta, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya, laut, manusia, hewan dan lain sebagainya adalah salah satu dari banyaknya sekali tanda bahwasanya alam adalah tanda wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu ada dan adanya alam tentunya Allah yang menjadikan, karena seperti halnya meja, bangku itu adalah hasil dari buatan tukang kayu, sehingga terbentuklah ada meja, ada kursi seperti itu. Nah, dan tidak samalah apa yang dibuat dan si pembuat. Nah, begitu juga dengan kita. Al-Khaliq adalah Allah dan makhluk adalah manusia. Manusia, hewan dan seluruh apapun yang diciptakan Allah adalah namanya makhluk. Khaliq artinya pencipta dan makhluk adalah yang diciptakan. Baiklah, kita lanjutkan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitabullah, firman Allah yang diturunkan untuk memberi petunjuk, hudan linnas, petunjuk kepada manusia agar tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah melalui Al-Qur'an? Nah, kita harus mengingat surat Al-An'am ayat 102 dan juga surah Al-Ankabut ayat 61. Di sini kita dituntut, kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Agar apa? Agar kita memperkuat dan mempertebal iman kita dengan memperbanyak membaca dan juga memahami terjemah dari Al-Qur'anul Karim, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan petunjuk arahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat nanti dan sampai di akhirat kelak insya Allah. Baiklah, kemudian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Seperti yang kita tahu, Asmaul Husna adalah sesuatu yang tidak asing di dalam telinga kita. Jumlahnya 99 ya. 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nama-nama Allah dengan segala keagungannya. Berada di surat Al-Hasyr ayat 24 dan juga di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di sini Ustazah akan menyampaikan untuk 3 sifat atau 3 nama Allah, yaitu Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, dan masih 96 lagi tapi yang akan kita bahas dan kita perdalam yaitu adalah Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim. 3 ini. Al-Basir maha melihat, Al-Adl maha adil, dan Al-Azim maha agung. Al-Basir dari kata-kata basara, Al-Adl adala, Al-Azim azum.
Seperti itu ya. Baiklah, untuk Al-Basir, Allah melihat apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dimanapun itu. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang mengizinkan kita hidup di dunia, dan yang menjamin hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menutup apa yang dilihat oleh Allah. Karena Allah Maha melihat, walaupun tertutup apapun sekalipun, Allah Maha melihat. Ya, seperti itu. Yang kedua, Al-Adl, Maha adil. Allah tidak melihat dari wajahnya, dari tampangnya, tidak memilih kasihkan, tidak pandang bulu pada setiap makhluknya. Tapi ingat, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih kepada seluruh makhluk-makhluknya, sampai binatang, sampai manusia, bahkan manusia yang tidak taat dan kurang taat masih mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memiliki Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah hanya menyayangi kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebagai moto kita ya nak ya. Seperti itu. Baiklah, untuk Al-Azim adalah Maha Agung. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya, sekalipun makhluk terhebat yang ada di bumi ini. Karena apa? Keagungan yang meliputi dunia, bumi, langit dan seisinya ada di tangan Allah. Walaupun ada seseorang yang dia hebat, pintar, wajahnya tampan, tinggi, putih, ketika Allah sudah menghendaki untuk berpulang ke rahmatullah, maka hilang semuanya itu. Nah, dari situ tidak ada zat yang lebih dan lebih daripada zat Allah. Karena Allah Maha segalanya. Dan kita harus mendekat kepada Allah agar Allah selalu menyayangi kita. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Ketika sedih, ketika senang, ketika menangis, seperti itu. Baiklah. Untuk latihan silahkan diisi, kemudian ditulis di buku tulis ya nak ya. Buku tulis PAI khusus. Kemudian nanti dikumpulkan ketika pengumpulan modul. Kataballahu lakum dawaman najah. Ma'an najah. Ma'akum an najah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.